Misteri kejatuhan Kerajaan Sriwijaya, Pusat Maritim Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara, terletak di Sumatera. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Buddha, Sriwijaya memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Namun, meskipun pengaruhnya begitu besar, kejatuhan Sriwijaya masih menjadi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Asal-usul dan kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 dan dengan cepat berkembang menjadi kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan yang vital, menghubungkan perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya antara India, Cina, dan dunia Islam. Kejayaan Sriwijaya sebagian besar didukung oleh penguasaannya atas jalur-jalur perdagangan laut. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki armada kapal yang kuat dan mengendalikan sejumlah pelabuhan strategis di sepanjang jalur perdagangan internasional. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya hubungan erat antara Sriwijaya dan pusat-pusat keagamaan di India dan Cina. Faktor-faktor penyebab kejatuhan. Meskipun Sriwijaya adalah kekuatan besar selama beberapa abad, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Ada beberapa faktor yang diyakini berkontribusi terhadap kejatuhan Sriwijaya. Invasi dari Kerajaan Chola. Pada tahun 1025, Sriwijaya diserang oleh Rajendra Chola pertama dari Kerajaan Chola di India Selatan. Serangan ini menghancurkan pusat kekuasaan Sriwijaya di Palembang dan melemahkan kekuatan maritimnya. Meskipun Sriwijaya berhasil pulih, serangan ini memicu kemunduran yang sulit dipulihkan sepenuhnya. Perubahan jalur perdagangan. Pada abad ke-13, jalur perdagangan internasional mulai bergeser ke arah utara, menuju Selat Sunda. Perubahan ini melemahkan posisi strategis Sriwijaya sebagai pusat perdagangan, yang pada akhirnya mengurangi pengaruh dan kekayaannya. Munculnya kerajaan-kerajaan baru. Pada waktu yang sama, kerajaan-kerajaan baru mulai muncul di wilayah Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan ini mengambil alih sebagian besar kekuasaan Sriwijaya dan merebut jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Sriwijaya. Pemberontakan internal. Seperti banyak kerajaan besar lainnya, Sriwijaya juga menghadapi tantangan internal berupa pemberontakan dan perebutan kekuasaan di antara bangsawan dan elit kerajaan. Hal ini semakin melemahkan kemampuan kerajaan untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaannya. Bukti arkeologis dan sumber tertulis. Bukti arkeologis tentang Sriwijaya sebagian besar ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di sekitar Palembang, yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan ini. Prasasti-prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Telaga Batu memberikan gambaran tentang kekuasaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Sriwijaya. Selain bukti arkeologis, catatan sejarah dari Tiongkok, India, dan Arab juga memberikan informasi berharga tentang Sriwijaya. Misalnya, catatan dari dinasti Tang di Tiongkok mencatat Sriwijaya sebagai Sili Foce dan menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat dan makmur. Sejarawan Arab seperti Al-Masudi juga mencatat Sriwijaya sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Akhir dari kejayaan Sriwijaya. Pada abad ke-13, Sriwijaya telah mengalami penurunan signifikan dan akhirnya runtuh sepenuhnya pada akhir abad tersebut. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang kapan dan bagaimana Sriwijaya sepenuhnya runtuh, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa kombinasi dari serangan eksternal, perubahan jalur perdagangan, dan masalah internal adalah penyebab utama kejatuhannya. Setelah kejatuhannya, wilayah yang pernah dikuasai Sriwijaya diambil alih oleh kerajaan-kerajaan lain, seperti Majapahit dan Kerajaan Melayu. Meskipun demikian, warisan Sriwijaya tetap hidup, terutama dalam bentuk budaya dan agama yang diwariskan kepada masyarakat Nusantara. Misteri yang belum terpecahkan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Sriwijaya.
Salah satunya adalah lokasi ibu kota sebenarnya dari Sriwijaya. Meskipun Palembang sering dianggap sebagai ibu kota Sriwijaya, ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu kota tersebut mungkin telah berpindah-pindah atau bahkan terletak di lokasi lain yang belum ditemukan. Selain itu, tidak ada catatan yang jelas tentang bagaimana Sriwijaya benar-benar runtuh. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kejatuhan Sriwijaya terjadi secara bertahap, sementara yang lain berpendapat bahwa ada peristiwa tunggal yang memicu runtuhnya kerajaan ini. Kesimpulan, kejatuhan kerajaan Sriwijaya adalah salah satu misteri besar dalam sejarah Asia Tenggara. Meskipun berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab runtuhnya, masih banyak yang belum diketahui tentang kerajaan yang pernah menjadi pusat maritim dan budaya Buddha di Asia Tenggara ini. Dengan terus dilakukannya penelitian arkeologis dan historis, diharapkan lebih banyak lagi misteri Sriwijaya yang dapat terungkap di masa mendatang.